yang gimana nih kalau misalnya pertanyaannya, nih anak-anak udah pada gede nih, apa nih yang bisa dilakukan nih? Gitu. Kalau udah besar ya, istilahnya gini, kita harus menyediakan waktu untuk mereka bisa bermain bersama. Misalnya gini ya, anak itu berdua nih, berdua yang mana yang kita lihat kurang dekat atau sering memunculkan konflik gitu di antara yang berdua ini. Yang berdua inilah kita bawa jalan, anggaplah mereka, biar mereka nanti kita ciptakan suasana saling menjaga. Misalnya nih, bawa ke supermarket lah gitu. Umi ada perlu di sini, di misalnya di depan supermarketnya gitu. Kalian mau belanja kan tadi kan, katanya mau jajan. Nih kak, tolong kakak jagain adek. Belikan apa keperluannya adek, keperluannya kakak juga. Kalian kerjasama ya, saling jaga ya gitu. Biarkan mereka berjalan berdua saja gitu untuk menikmati momen. Nanti kebersamaan itu akan terjalin ketika mereka sering jalan bareng juga gitu kan. Walaupun pas jalan tuh berantem juga. Gitu. Nggak masalah, karena kan butuh proses. Nggak mungkin sekali jadi kan, pasti ada proses. Kamu nih segala macem gitu kan. Tapi sebetulnya itu adalah bentukan dari rasa sayang mereka gitu. Mungkin belum muncul semuanya ya, nggak apa-apa. Tapi kepedulian itu sudah ada gitu. Dan mereka berantem itu sebenarnya mereka menunjukkan kepedulian kan sebetulnya gitu. Nah itu yang sebenarnya kita harus pandang dengan positif gitu ya. Berantemnya mereka itu ada maksud di baliknya gitu. Kenapa kok bisa berantem? Oh kakaknya pengen ngarahin sesuatu nih, pengen kakaknya kayak gini, rupanya ada belum bisa terima nih gini. Ya nggak apa-apa, itu proses bersosialisasi. Jadi ya senyumin aja ketika mereka berantem, jangan ya asal berantemnya itu jangan sampai yang gontok-gontokan lah, pukul-pukulan sampai berdarah-darah gitu kan. Kalau berantemnya cemberutan ya tepok-tepok dikit nggak apa-apa lah. Memang butuh kok gitu kan, butuh kondisi itu untuk dalam rangka mendekatkan mereka gitu. Ya, kayak dulu kan Bija sama Raka itu kan tiap kali Bija ngomong sesuatu dikomenin sama Raka gitu kan, marah Dijanya dikomenin terus sampai dia komentar itu dulu, udah kita nggak temenan lagi gitu. Temenan lagi sama Raka, nggak mau temenan lagi sama Raka nyebelin gitu. Tapi ya ketika tiap kali jalan ya didekatin terus, tiap kali momen itu selalu dibersamakan juga gitu, lama-lama ya guys. Kita lanjut ke tips yang ketiga lah ya. Tadi kan tips pertama ketika kita menghindari sibling rivalry atau persaingan antar kakak adik, tips pertama itu kenalkan calon adiknya di dalam kandungan bundanya. Sebenarnya masa kandungan kita kenalkan. Terus yang kedua, ajak kakak untuk merawat adiknya ketika masih dalam kandungan. Nih sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga itu jangan lupa untuk menyiapkan waktu khusus untuk kakak. Ya. Menjaga hati kakak. Menjaganya. Jadi di sini kakak itu tidak akan merasa terabaikan. Ada yang baru nih, aku kok dicuekin, kata kakak. Nggak akan merasa kayak gitu. Ih, Umi nih sibuk aja sama adik baru. Kakak ada perlunya nggak dibantuin. Ah, jangan sampai muncul rasa itu gitu. Ya ini saling cover sih. Nggak cuman Uminya yang bisa ngerjain, tapi apinya juga gitu. Karena ini butuh kerjasama. Nggak mungkin dong Uminya sibuk sama bayi tapi harus ngurusin kakak juga. Sementara dia sendiri dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya. Baru ngelahirin itu kayak orang baru bangun sakit kan. Nah jadi ya kerjasama. Memang harus teamwork. Kalau lebih parah kakaknya marah-marahin gitu. Iya, ada yang parah tuh. Kan ada juga kakak tuh belum tahu cara megang adiknya seperti apa gitu ya, karena mungkin usianya masih terlalu dekat gitu kan. Terus nggak sengaja sedikit dikasarin adiknya gitu kan, pencet lah hidungnya, entah kepukul lah mukanya gitu kan. Setelah kakaknya dimarahin habis-habisan gitu kan. Iya, ya ketika dia, ya kan ada ya, karena saking mungkin ya bundanya khawatir gitu, adiknya takut kepelitek lah, takut apa. Ya di hold sedikit. Dalam artian apa? Jangan sampai kekhawatiran kita malah bikin sakit hati kakaknya gitu loh. Perasaan kakak ini perlu dijaga sangat ya, karena dia itu sebetulnya sedang berusaha untuk mempersiapkan diri juga gitu, untuk bisa menerima gitu kehadiran orang baru di keluarga gitu ya. Ketika dia dibentak-bentak, tentu akan sedih. Aku apa nggak diterima lagi ya? Atau apakah aku ini nyusahin ya gitu, karena adik baru jadi aku nggak boleh diurusin juga gitu ya.
jangan sampai muncul pertanyaan-pertanyaan itu di benaknya gitu. Jadi harus ada waktu nih, si kakak dibawa jalan sama bapaknya. Ya, special time sama uminya juga sebetulnya kan, tapi ya kondisikan lah nanti gitu sama bapaknya sama ayahnya, kondisikan nih mau bawa jalan nih, kebetulan si bayi lagi tidur, boleh nggak gitu kan. Oh ya tinggal aja, punya waktu berapa lama, setengah jam, oke setengah jam, ajaklah kakaknya jalan, entah mau kemana, kayak entah ke kedai doang, entah istilahnya ke toko buku, pokoknya menyediakan waktu untuk kakak ya. Ya amannya sih udah lewatlah masa-masa ya, masa-masa nifas gitu kan, biar lebih aman di jalan gitu, tidak ada khawatirnya sibuk ngurusin kakak malah pendarahan bulah gitu kan. Oh, iya. Bahasa sebelah rumah ya. Ya rumah jadi kata tempat jualan ya enggak ya sebenarnya ya. Gampang tinggal letak pada sini dikit gitu. Kalau tinggal di komplek rumah ada agak sulit juga. Keluar dulu. Iya. Special time buat kakak yang harus disiapkan oleh apinya ataupun uminya gitu. Itu harus diadakan gitu. Mau nggak mau memang harus diadakan gitu. Jangan sampai merasa dia diabaikan gitu. Ya dulu kayak gimana, malah dulu kan waktunya buat dia semua gitu. Sekarang karena waktunya terpakai untuk adik, ya harus ada buat dia gitu yang berkualitas gitu. Ya jadi 3 tadi ya. Tapi tadi ada satu lagi yang perlu pada besar itu. Pertama Boleh. mempersiapkan semenjak masa kehamilan. Ya memperkenalkan ya. Lalu apa? Yang kedua ikut mengasuh. Ikut membantu bundanya Untuk ngurusin menerima, adiknya, baik itu masih di masa kehamilan ataupun sudah lahir pun gitu ya. Ikut bantu ngurusin adiknya, bantu. Dia siap menyambut jadinya. Tetap kita usahakan dia tidak merasa terpaksa atau malah nolak sebenarnya gitu ya, nggak mau langsung disuruh-suruh gitu, pada paksa gitu dan lain lagi di hasilnya gitu. Tapi tetap dengan kasih sayang orang tua, tetap dengan cara dia dipuji-puji, tetap dengan cara membuat dia ngerasa dia tuh punya peran lebih gitu. Jadi dia merasa bangga bisa membantu uminya, bisa membantu adiknya baru lahir gitu. Lalu yang ketiga tadi menyiapkan waktu khusus untuk si kakak supaya dia tidak merasa kesepian, dia tidak merasa tertinggal, tidak merasa tersingkirkan gitu ya. Jadi tetap menjadi anak yang istimewa lah gitu. Nah, ini mungkin yang bisa kita share untuk malam hari ini. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa kita share. Buat yang bagi ada yang pertanyaan, pengen punya pertanyaan, maksudnya pengen bertanya, boleh ya komen nanti ya di channelnya gitu. Nanti kita bantu jawab ya. Dan untuk buku e-booknya, buku elektroniknya itu sudah bisa didapatkan di link di bawah di deskripsi. Nanti bisa tinggal diklik saja, tinggal diikuti instruksinya. Dan juga e-book yang lain dengan begitu. Banyak e-booknya soalnya. Mana yang diminati atau memang butuh solusi atau bisa. ada butuh yang mana nanti bisa kita siapkan. Pokoknya apa yang sudah kita jalankan nanti kita share. Itu ada lagi? Insya Allah udah. Jangan lupa aja subscribe, like, and comment di channel kita ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sayang ternyata.